Oke, teman-teman, saudara-saudari kelas automation. Jadi di video kali ini kita akan belajar soal Python operators, ya. Python operators tuh ada operasi operator aritmatika atau matematika gitu. Ada juga namanya nanti ada operator perbandingan dan juga ada operator logika. Tiga ini aja sih sebenarnya yang basic. Kita akan coba mulai dari operator yang paling sering kita gunain sebenarnya di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Namanya adalah operator aritmatika atau operator matematika. Ya, di sini ada beberapa operator gitu yang teman-teman mungkin sudah pernah, ya pasti pakai sih gitu ya. Ini ada operatornya, contoh di sini ada plus, ya plus ini ya pasti penyembelahan gitu ya. Pakai deskripsi penyembelahan. Misalnya kita ada punya dua variabel atau dua buah bilangan, dua buah nilai, misalnya x tambah y. Nah, itu pakai operator plus. Dan juga operator minus atau strip atau hyphen di sini adalah pengurangan. Jadi x kurang y. Seperti itu. Ya ini nggak usah dibahas ya. Satu, tapi nanti kita coba bahas penggunaannya. Terus juga kita ada perkalian. Nah, mungkin kalau teman-teman kita kalau di dunia nyata menggunakan perkalian itu pakai x, benar kan? Tapi kan x di bahasa pemrograman kita pakai sebagai variabel. Jadi untuk perkaliannya kita akan memakai tanda bintang. Jadi kalau misalnya perkalian x dengan y maka x bintang y. Seperti itu atau kebalikannya. Nah, untuk pembagian sendiri ya kita pakai slash. Jadi misalnya x dibagi y jadi x slash y. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu kita coba gunain operator aritmatika ini satu-satu ya, di tipe data. Misalnya kita bikin satu sini adalah operator aritmatika. Aritmatika.py. Oke. Ini file baru. Setelah penjumlahan. Ya udahlah. Penjumlahan. Oke, kita punya variabel, misalnya jangan variabel lah, bosan. Bilangan satu, gitu ya. Bilangan satu, di mana bilangan ini adalah integer 10, dengan bilangan dua di sini adalah integer 2, misalnya gitu. Ya, terus kita mau melakukan operasi matematika gitu ya. Operasi matematika gimana? Bisa misalnya teman-teman punya satu variabel hasil gitu ya. Hasil di mana hasil ini adalah bilangan satu ditambah bilangan dua. Kita belajar kayak zaman SD aja dulu ya. Jadi hasil adalah bilangan satu tambah bilangan dua. Dimana kalau misalnya kita cetak hasilnya atau kita cetak hasil, nah kalau nggak dicetak hasilnya nggak bakal muncul ya teman-teman. Oh, kalau misalnya kayak gini nih, Python operator gitu. Dia sebenarnya operasi matematikanya berjalan tapi tidak dicetak karena tidak ada outputnya gitu ya. Tidak ada outputnya yang nggak di print soalnya, makanya kita lakukan print hasil. Kita juga coba cetak tipe datanya. Oke, kita kasih ini, kita ketik type. Jadi, ya, fokusnya ke sini. Oke. 10 tambah 2 matematika 12 gitu. 12 dengan nilainya itu adalah 12 itu nilainya integer karena integer ditambah integer. Kayak gitu untuk penyembelahan. Tapi yang memungkinkan nggak bang? Kita punya number, tapi numbernya itu tipenya berbeda. Nah, misalnya contoh ya, kayak gini. Bilangan satunya adalah integer, bilangan duanya adalah float. Ini memungkinkan teman. Jadi ketika bilangan integer atau tipe data integer dengan tipe data float dijumlahkan itu bisa. Tapi apapun nilainya akan menjadi float. Ya, apapun nilainya akan menjadi float. Kenapa? Karena komanya pasti ada belakang. Bang, kalau misalnya 2,0 gimana? Atau bilangan bulat tapi float? Sama, hasilnya akan jadi float, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bisa jadi catatan, ini jadi catatan buat teman-teman ya. Operasi matematika yang berkaitan dengan apa ya, data float, hasilnya akan float. Gitu ya. Ini perlu dicatat. Jadi operasi matematika apapun, kalau dia berkaitan sama ada data nih, ada yang float juga, pasti nilainya akan jadi float. Seperti itu. Ya, dicatat aja dulu. Oke? Nah, kayak gitu terus kita ngomongin misalnya, oh ya penjumlahan. Ini kan baru float sama integer gitu ya. Kita coba kalau string gimana bang? Nah, kalau string gimana?
Kalau string, penjumlahannya string, ini saya pakai aja di sini ya, misalnya 10 gitu. Di sini juga misalnya 2 tapi string. Nah, kalau string itu juga punya apa ya, perlakuan yang berbeda ketika dua buah data dijumlahkan dan datanya itu adalah string, dia akan melakukan concatenate. Jadi ibaratnya ditempelin teman-teman. Jadi ada 10 nih string sama 2 string. Ketika dilakukan penjumlahan, nilainya bukan jadi 12 ya. Karena dia cuma ditempel antara kata satu dengan kata dua. Karena dia kita anggapnya dia sebuah teks gitu. 10 sama 2 ditempelin jadinya 102 teman-teman. Jadi nempelin antara yang depannya siapa nih? 10, belakangnya siapa? 2. Jadi 102. Gitu ya. Mungkin bisa dibilangnya 102 lah, bukan 102 gitu. Seperti itu. Itu untuk string. Nah, kalau misalnya stringnya itu kita bisa nggak sih antara number dengan string kita jumlahkan? Nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa. Kalau misalnya kita punya angka 10 di sini, dengan duanya itu adalah string, di mana 10 itu adalah integer, atau nanti 10,0 dia berupa float, dijumlahkan dengan string, maka akan menghasilkan error teman-teman. Nah, di sini juga kita akan coba belajar baca errornya itu bagaimana. Teman-teman bisa lihat di sini errornya itu ada kata traceback, most recent calls. Nah, ini ada dia kasih tahu file mana yang bermasalah. Ya, di mana itu file adalah file operator aritmatika yang sekarang kita jalankan. Nah, terus di line berapa bermasalahnya? Dia bilang di line 6. Berarti ini. Nah, terus yang mana itu dia kasih tahu nih hasil bilangan 1 tambah bilangan 2. Oke. Nah, berarti yang 6. Oh iya, yang ini. Gitu ya. Terus jangan salah, ini ada artinya ya, teman-teman. Ini bukan cacing-cacing kepanasan. Jadi ketika ada cacing-cacing ini, jadi yang bermasalah tuh mulai dari sini sampai sini dan dia akan nunjukin ini tanda chevron ke atas ini atau panah ke atas ini. Maksudnya itu adalah nih Bang, masalahnya di sini Bang Po gitu kan. Yang tanda plus ini loh gitu. Dia nunjukin ke sini nih. Nah, maksudnya apa? Dia kasih keterangan type error. Dia bilang unsupported operand type for plus. Jadi untuk operasi matematika penjumlahan atau plus, integer dan string itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi harus di casting data types-nya. Nestingnya gimana? Berarti yang di casting yang mana nih? 10 apa? 2. Kalau teman-teman nilainya mau jadi integer ya si 2-nya kita casting. Contoh kayak gini ya. Kita casting, terus kita jadiin int. Nah, baru kalau kayak gini bisa nih. Tuh 12, tapi dia jadi integer. Kayak gitu ya. Itu untuk mengubah tipe data dan ketika ada penjumlahannya itu berupa string dengan number. Seperti itu. Nah, habis ini kita udah ngomongin penjumlahan, kita ngomongin pengurangan. Gitu ya. Pengurangan juga sama, teman-teman. Pengurangan ya kalau misalnya dia itu integer sama integer ya nilainya akan jadi integer dan itu bisa dilakukan. Kalau misalnya dia berhubungan dengan float, otomatis nilainya akan jadi float gitu ya. Kalau misalnya dia berhubungan dengan string, nah, oke, string itu tidak bisa dilakukan pengurangan. Walaupun string dengan string, ya, walaupun string dengan string, dia tidak akan bisa dilakukan pengurangan, akan jadi error. Seperti itu, ya. Penjumlahan bisa karena memang nempelin aja. Karena misalnya dia teks kayak tadi ini misalnya sini adalah uno gitu ya, di sini lagi misalnya jangan ini misalnya abang, di sini adalah uno. Ini sebenarnya cuma nempelin doang. Tuh. Nggak bisa kurangin, sorry, salah. Kalau misalnya penjumlahan, dia cuma nempelin doang. Jadi dia bakal nulis abang Uno gitu ya. Abang Uno nggak ada spasi. Karena memang nggak ada spasi di sini. Kalau mau tambahin spasi ya, teman-teman tinggal tambahin sini spasi gitu. Spasi pakai apa? Pakai string ditambahin space. Kayak gitu ya. Jadi abang Uno gitu. Nah, tapi kalau untuk pengurangan teman-teman bagaimanapun caranya tidak akan bisa dilakukan ketika string dengan string. Seperti itu. Ya. Lanjut. Untuk perkalian gimana? Untuk perkalian. Malah dikali sih. Misalnya kita punya di sini tipe datanya adalah 10, di sini adalah 2 gitu ya, sama-sama integer ya, perkalian seperti biasa gitu ya. Ini kita hapus aja nih, udah nggak ngomongin penjumlahan lagi nih.
Ada juga pengurangan juga kan. Nah, misalnya perkalian 10 kali 2 10 kali 2 ya 20 ya. Jadi integer ya. Kalau misalnya pun di sini ada apa namanya? Float ya 20,0 ya. Seperti itu. Ya, misalnya floatnya itu 2,25 kan Bang harusnya jadi 25 pas dong. Enggak. Jadinya 25,0. Kayak gitu ya. Kalau untuk string teman-teman, ketika kita melakukan apa ya, perkalian dengan string, misalnya di sini adalah 2 gitu ya. Ketika 10 dikali 2 dengan duanya itu adalah string, maka nilainya kan 2 biji. 2 dengan 10 biji ya. Duanya ada 10 biji kayak gitu. Dan kebalikannya misalnya di sininya 2, di sininya 10 gitu. Dibalik-balik hasilnya kan kayak gitu. Akan jadi string, tapi stringnya itu kan bermultiply iya perkalian ya berapa ya berduplikasi sampai 10 kali atau sampai jumlah bilangannya gitu. Kalau misalnya float gimana Bang di sini? Oke, kalau misalnya float teman-teman di sini dia akan terjadi ya. Jadi untuk perkalian, ketika perkaliannya itu adalah bilangan string, akan bilangan apa, nilainya di pedatanya string, maka tidak akan bisa dilakukan dengan float ya. String itu hanya bisa dilakukan perkalian dengan integer, tidak bisa yang lain. Gitu. String dengan string apalagi tidak bisa ya. Jadi cuma bisa dengan integer aja. Gitu. Pembagian gimana? Nah, untuk pembagian pastinya nih, ini pembagian menarik nih. Misalnya kita punya bilangan 10 dan 2. Ya, 10 dan 2. 10 pembagian, 10 dibagi 2 nilainya berapa? 5, benar 5. Tapi kalau ini berupa pembagian, nilainya itu akan semuanya menjadi float. Ya, mau number apapun, mau dia float sama float, integer dengan integer, integer dengan float, dia akan nilai akan jadi float. Akan selalu float. Gitu. Misalnya sini float sama float 10,5, ya iyalah 10,0 di sini 2,0 gitu ya. Bang itu kan sama-sama float bang. Iya, benar. Terus nolnya hilang dong? Ya enggak lah. Tetap ada di belakangnya. Gitu ya. Mau dia integer atau float atau number apapun, ya cuma integer atau float ya. Dilakukan pembagian dia akan menghasilkan float. Itu catatan. Untuk string jelas tidak bisa dibagi ya teman-teman, secara logika juga nggak bisa dibagi. Seperti itu. Ya, itu untuk operator aritmatika penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kita lanjutin lagi, oke? Nah, ada operator aritmatika yang namanya modulo, teman-teman. Modulo itu sisa hasil bagi, ya. Dia itu nilainya persen. Ini bukan berarti kalau 100%, bukan 100%, bukan ya, tapi adalah modulo. Sisa hasil bagi. Misalnya X modulo Y, jadi X dibagi Y sisanya berapa sih? Gitu. Sebenarnya begitu. Ya. Contoh. Kita ngomongin modulo sekarang. Ini kita komen aja ya. Atau kita pakai aja deh. Saya males banget bikinnya. Misalnya kita punya bilangan dia itu integer. Misalnya sini adalah yang gampang berapa ya? 5 deh. 5 bagi 2 ya. 5 modulo 2. 5% 2. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau ketika bacanya ini berarti 5 modulo 2, di mana 5 dibagi 2, sisanya berapa? Maksudnya sisanya berapa tuh gini, ketika kita memang bagi-bagi kue ya, bagi-bagi kue tuh gimana ya? Saya mau gambarin sih, tapi takutnya error, coba ya. Coba kita gambarin dulu. Nah, ini kadang-kadang suka muncul ini. Oke. Kita coba coret-coret aja dulu sini ya. Kita coret-coret sini dulu, di mana misal saya punya tadi 5 ya. 5 modulo kok ke atas 2 gitu ya. Nah, dimiringin dulu. Saya kalau nulis suka miring emang. 5 modulo 2 di mana gitu ya. Itu tuh gini. Jadi misalnya saya punya ada 2 orang. Ada 2 orang gitu ya. Saya punya kue 5, 1 2 3 4 5. Karena saya orang yang adil gitu ya. Saya nggak mau kuenya itu
Atau jangan kue deh, sesuatu yang memang susah untuk dipecahin. Misalnya lampu atau telur, telur aja deh. Saya punya 5 telur. Saya mau bagi dua nih kedua orang ini, misalnya ini adalah paijo gitu kan sama sentot gitu kan. Saya mau bagiin. Oh, jadi gimana nih? Oke, berarti 5. Saya bagiin biar sama rata sama rasa. Jadi dua ini buat paijo, dua ini buat si sentot. Nah, satu ini adalah modulonya teman-teman. Sisa satu. Ini adalah modulo. Jadi 5 modulo 2 adalah satu. Gitu. Ya, sisa hasil baginya. Dan hasil baginya tuh harus benar-benar. Jadi karena ini nggak bisa mungkin, oh setengah ya bagi dua gitu. Nggak bisa. Jadi ya telur masa dipecahin sih. Jadi dua banyak dong. Ya, jadi seperti itu ya. Itu untuk modulo. Jadi kalau misalnya kita balik ke mana ya, bentar ya. Bentar ini kita close aja dulu. Kita quit dulu. Gimana? 5 modulo 2 nilainya itu 1. Ya. Cara ngitungnya tadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bang, saya mau ini nih Bang, ada 5 nih. Terus modulonya itu dibilangannya 0 gitu. Ada aja sih, ada aja kayak gini. Hasilnya error ya. Karena pembagian dengan bilangan 0 itu ya apapun, misalnya kalau integer aja 1 dibagi 0 ya akhirnya error karena undefined kan jatuhnya kayak gitu. Maka jadi error. Seperti itu. Ya, ini nggak bisa. Terus kalau misalnya ada nih Bang, misalnya 5 di dibagi atau bilangan yang di depannya lebih kecil nih Bang. Misalnya 2 ternyata dibagi 5 gitu ya. Atau modulo 5, sorry, bukan dibagi. 2 modulo 5. Jadi saya punya kue 2 nih, tapi saya mau bagiin ke 5 orang. Itu gimana ya? Jangan dibagiin. Jadi kalau 2 modulo 5 nilainya berapa? Nilainya akan 2 teman-teman. Karena nggak ada satupun yang dibagi. Gitu ya. Saya mau orangnya adil gitu. Oh, orangnya ada 5 nih. Saya punya telurnya cuma 2. Yang nggak jadi saya bagiin. Gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata si bilangan depannya atau nilai depannya itu lebih kecil daripada ininya apa pemodulonya atau pembaginya, maka hasilnya akan langsung ke ambil bilangan yang depan. Seperti itu. Karena memang tidak ada yang dibagi, teman-teman. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya di sini 5 gitu kan. Ternyata 5-nya itu float. Terus sini 2. Ya. Kayak gini nilainya akan menjadi float juga ya. Karena apapun yang berhubungan dengan float akan jadi float ya. Seperti itu. Kalau string bisa dimoduloin nggak Bang? Ya kagak bisa kan. Dibagi aja nggak bisa, maka nggak bisa dimoduloin. Kayak gitu ya. Itu untuk sisa hasil bagi. Nah, beda lagi sama flow division. Flow division itu dia akan menghasilkan jadi flow division dibagi terus di ke bawah gitu. Jadi maksudnya misalnya ada di sini ada 5 itu kan, terus flow division 2. Dimana kalau pembagian benar kan kita dapatnya pembagian benar lagi. Ya pembagian biasa dia akan menghasilkan 2,5 gitu kan. Ya 5 bagi 2 ya 2,5 gitu. Tapi kalau dia berupa flow division, dia akan mengambil nilai bilangan bulatnya aja dan bilangan desimalnya atau pecahannya dia akan dibuang. Tapi ingat teman-teman, kalau misalnya berhubungan dengan float, maka hasilnya akan tetap float ya. Apa sih matematika yang berkaitan dengan float, hasil akan float. Kayak gitu. Ya, siapapun yang floatnya. Siapapun yang floatnya. Gitu ya. Nah, satu lagi eksponensial ya. Eksponensial kita tahu ini adalah pangkat ya teman-teman. Jadi misalnya X pangkat Y, bacanya seperti itu. Misalnya sini bilangan 1, 5 salah 5 pangkat 2. Jadi eksponensial itu pakai bintangnya double. Kayak gini. Ya, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 5 kali 5 ya. Berarti 2, 5. Kayak gini integer. Seperti itu. Ya. Bang, kalau misalnya pangkat setengah gimana Bang? Akar. Misalnya apa ya? Dia itu 100 ya. 100 itu kalau diakarin misalnya jadi 0,5 ini 0,5 kan 100 pangkat setengah itu adalah 10 ya.
akar 100 ya 10 ya. Cuman kan kita pakai bilangan keduanya ini atau variabel kedua, nilai keduanya ini berupa float. Ingat, walaupun dia memang ya kan harusnya 10 full gitu kan, 10 aja gitu float. Enggak, teman-teman. Karena dia si pangkatnya itu adalah float, maka nilai akan jadi float. Seperti itu, ya. Ya, gitu aja. Mungkin dipelajari, dicoba-coba sendiri untuk operator matematika ini atau aritmatika ini. Kalau misalnya udah lancar, udah wah kayaknya bisa nih, wah kayak ngerti nih, terus udah mulai coba casting data type-nya, kita bisa lanjut ke operator selanjutnya. Oke, ke video selanjutnya.